Program studi S2 pendidikan adalah salah satu dari program studi magister yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Program studi magister pendidikan biologi resmi berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan SK nomor 400/KPT/1 Romawi /2016 tertanggal 16 September 2016. Program studi pendidikan biologi beralamat di Gedung Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, Jalan Insinyur Sutami, 36 Kentingan Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Visi program studi Magister Pendidikan Biologi adalah menjadi program studi Magister Pengembang Ipteks yang unggul di bidang pendidikan biologi dan bereputasi di tingkat internasional. Untuk mencapai visi tersebut, maka program studi Magister Pendidikan Biologi menjalankan misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang inovatif berdasarkan perkembangan mutakhir di bidang pendidikan biologi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ipteks di bidang pendidikan biologi yang bereputasi di tingkat internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama sebagai bentuk aktualisasi kompetensi dan pengembangan institusi. Adapun tujuan penyelenggaraan program studi Magister Pendidikan Biologi adalah yang pertama, menghasilkan lulusan magister yang inovatif dan mampu mengikuti perkembangan mutakhir di bidang pendidikan biologi. Yang kedua, menghasilkan inovasi dalam penelitian ipteks yang bereputasi di tingkat internasional, khususnya di bidang pendidikan biologi. Adapun yang ketiga adalah menghasilkan lulusan magister yang mampu melaksanakan penelitian yang bereputasi internasional, khusus di bidang pendidikan biologi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menghasilkan karya-karya pengabdian yang berdaya guna dalam memecahkan persoalan di bidang pendidikan biologi. Program studi Magister Pendidikan Biologi FKIP UNS diselenggarakan secara operasional September 2017 di bawah pengelolaan Pasca Sarjana UNS. Namun sejak 2 Januari 2020, penyelenggaraan program studi Magister Pendidikan Biologi telah dialihkelolakan dari Pasca Sarjana ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UNS bersama dengan 8 program magister lain berdasarkan keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1029/UN27/HK/2019. Program studi Magister Pendidikan Biologi didukung dosen-dosen profesional di bidangnya yang sudah bergelar profesor, guru besar, dan doktor alumni perguruan tinggi luar yang ternama, seperti Australia, Jerman, Jepang, Malaysia, Amerika, dan juga alumni perguruan tinggi dalam negeri ternama seperti UGM, IPB, Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, ITS, dan UNS. Fasilitas yang lengkap dan memadai juga mendukung penyelenggaraan prodi Magister Pendidikan Biologi, seperti Laboratorium Biologi, Unit Pelayanan Terpadu Teknologi Informasi dan Komunikasi UPTTIK, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, perpustakaan 8 lantai yang dilengkapi dengan taman literasi dan angkringan literasi, greenhouse,
Danau UNS, dan Hutan Bromo. Guna mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, Prodi Magister Pendidikan Biologi juga menyelenggarakan kuliah pakar dari dalam dan luar negeri, seperti kuliah dosen tamu dari dalam negeri, Profesor Dr. Anda Herawati Susilo MSc PhD, Guru Besar Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang, dengan materi perencanaan pembelajaran biologi. Profesor Dr. Bambang Subali MS dan Dr. H. Heru Nur Cahyo MKes dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan materi aplikasi statistika untuk mengolah data hasil penelitian dan amplifikasi gen serta penerapannya. Dan Dr. Tonang Dwi Ardianto SPPK PhD selaku Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit UNS dengan materi COVID-19, karakteristik virus, penyebaran, dan teknik deteksi keberadaannya. Kuliah dosen tamu dari luar negeri, Profesor Sukor MD Nor, dosen Universitas Kebangsaan Malaysia dengan materi Applied Ecology in Sustainable Development Era. Profesor Bambang Sumintono PhD dari University of Malaya dengan materi RAS Model. Profesor Meng Su Cheng dari National Changhua University of Education pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dan pada workshop Gaming Learning. Profesor Lee Yaojin, dosen National Institute of Education Singapore dengan materi analisis Revised Bloom Taxonomy dan Curriculum Science. Dan Dr. Zanaton Haji Iksan, dosen Universiti Kebangsaan Malaysia, menyampaikan materi tentang lesson study. Kerjasama juga dibangun dengan institusi dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama guna mendukung pengembangan kompetensi. Beberapa bukti karya dosen dan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Biologi telah mampu menembus publikasi tingkat internasional. Kuliah di Solo, khususnya di S2 Pendidikan Biologi sangat menyenangkan. Biaya hidup murah, dosennya profesional, dan fasilitasnya lengkap. Prodi S2 Pendidikan Biologi oke. Menurut saya, pendidikan biologi sangat mengesankan karena sudah didukung dengan IT yang sangat memadai. Kuliah dengan menggunakan sistem online atau yang disebut juga dengan SPADA. Kemudian semua titik sudah menggunakan jaringan internet. Karena itu menurut saya pendidikan biologi mantap. S2 Pendidikan Biologi UNS benar-benar mengesankan. Di sini saya dibimbing dan dilatih oleh dosen-dosen yang sabar dan profesional dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal internasional bereputasi. S2 Pendidikan Biologi Jaya! Terima kasih Bu Murni. Dimulai saja Mas Wildan. Oke Pak Bowo, suara saya terdengar? Oke, bagus. Oke, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kami ucapkan pada Bapak Ibu dosen, juga teman-teman mahasiswa S2 Pendidikan Biologi angkatan 2021. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kesediaannya berpartisipasi di acara hari ini. Jadi pengenalan program studi Magister Pendidikan Biologi untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Oke, di sini perkenalkan saya Wildan Solihan yang membantu Pak Bowo selaku
sebagai admin di S2 Pendidikan Biologi, dan di sini juga bertindak sebagai MC untuk acara kali ini. Oke, untuk susunan acara untuk hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian penjelasan tentang prodi yang meliputi visi, misi, kurikulum, dan seterusnya oleh Kaprodi S2 Pendidikan Biologi, Bapak Bowo Sugiarto. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan dari dosen, kemudian perkenalan dari mahasiswa. Acara terakhir, yakni penutup. Untuk meringkas waktu, kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke acara inti. Yang pertama tentang penjelasan mengenai prodi S2 Pendidikan Biologi yang meliputi visi, misi, kurikulum, dan sebagainya oleh Kaprodi. Kepada Bapak Bowo Sugiarto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini rawuh ada Prof. Suci, Bu Dr. Sri Widorno, Pak Dr. Baskoro, Ibu Dr. Murni Ramli, dan juga teman-teman mahasiswa dan juga Mas Pijar, Mas Wildan, terima kasih telah bergabung. Sugeng rawuh Prof. Budiono, terima kasih sudah kersa bergabung. Teman-teman sekalian, sedikit kami akan memperkenalkan profil dari prodi kita S2 Pendidikan Biologi yang merupakan salah satu program studi yang berjenjang S2 di FKIP UNS. Saya mohon izin share screen. Sebagian barangkali sudah tahu tentang kondisi prodi Pendidikan Biologi karena ada yang alumni dari S1 Pendidikan Biologi FKIP UNS. Baik, supaya tidak terlalu banyak makan waktu, jadi prodi kita itu berada di Gedung Pasca Sarjana UNS. Kalau teman-teman yang sudah dari Pendidikan Biologi UNS itu sudah tahu, tapi bagi yang dari luar, karena ini sebagian saya lihat sebagian besar justru dari luar UNS S1-nya. Jadi ada di Gedung Pasca Sarjana, tetapi pengelolaannya ada di bawah FKIP UNS. Ini website kita, yaitu s2pbio.fkip.uns.ac.id. Kemudian email prodinya s2pbio@fkip.uns.ac.id. Kemudian YouTube-nya S2 Pendidikan Biologi. Kemudian ada Instagram juga, ada juga Twitter. Nah, teman-teman sekalian, ini mohon diingat-ingat dan sekaligus kita upayakan untuk capai bersama visi dari prodi S2 Pendidikan Biologi, yaitu menjadi program studi magister pengembang IPTEX yang unggul di bidang pendidikan biologi dan bereputasi di tingkat internasional. Jadi ini kita tidak main-main merumuskan visi ini melalui proses yang cukup panjang, dan kita segenap sivitas akademika S2 Pendidikan Biologi diharapkan bisa punya cita-cita yang sama, punya visi yang sama, bahwa kita harus unggul dan bereputasi di tingkat internasional. Apa bentuk keunggulan dan reputasi internasional itu? Baik penelitian maupun publikasi serta penyelenggaraan pendidikan itu kita akan selenggarakan dengan tingkat internasional. Penelitiannya bisa dipublish di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi,
Di samping itu kita juga akan mendatangkan para pakar dari luar negeri, dari perguruan tinggi ternama dan juga para para pakar yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya di bidang biologi maupun pendidikan biologi. Nah, karena itu mari kita sama-sama menyukseskan visi ini. Kemudian sejalan dengan visi itu kita punya misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang inovatif berdasarkan perkembangan mutakhir di bidang pendidikan biologi. Jadi kita selalu mengikuti isu-isu aktual yang berkaitan dengan pendidikan biologi. Kemudian melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEX di bidang pendidikan biologi yang bereputasi di tingkat internasional. Lalu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan bekerjasama sebagai bentuk aktualisasi kompetensi dan pengembangan institusi. Kemudian untuk tata kelola, kebetulan saat ini saya diamanai sebagai Kaprodi, yang sebetulnya Kaprodi yang asli itu adalah Prof. Mariti. Mudah-mudahan hari ini sudah rawuh, saya hanya menggantikan. Kemudian jumlah dosen saat ini tercatat ada 22 dosen. Kemudian adminnya ada Pak Pijar Wira Permana Suyitno SPD. Ya, nanti mudah-mudahan bisa berkenalan langsung. Kemudian ada Mas Muhammad Irham Wildan Solihan SPD yang tadi menjadi MC. Kemudian ruang kerja kita, ruang kerja Prodi atau Kaprodi itu ada di lantai 1 gedung Pasca Sarjana. Nah, nanti kalau teman-teman sudah sempat masuk di UNS, silakan cari gedung Pasca Sarjana. Kita ada di lantai 1 sehingga mudah untuk mencarinya, tidak usah naik lift. Kemudian ada beberapa hal, dalam hal ini daftar dosen yang perlu kami sampaikan. Saya sendiri sebagai Kaprodi, kemudian ada senior kami, ada Prof. Mariti, kemudian ada Profesor Dr. Budiono MSc, alhamdulillah sudah berkesempatan rawuh, Prof. Matur suwun. Kemudian ada Profesor Dr. Renat Sajidan MSI, yang saat ini beliau sebagai Wakil Rektor 4, ya, Wakil Rektor UNS atau Wakil Rektor bidang 4 di UNS. Kemudian ada Profesor Dr. Siswandari M. Stats, ya, beliau yang nanti akan mengampu statistik bersama Prof. Budiono. Kemudian ada Profesor Dr. Sugiarto MSI. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas mana itu di Magelang, Universitas Tidar. Kemudian ada Profesor Dr. Andes Sutarno MSc PhD. Beliau saat ini sebagai Dekan Sekolah Pasca Sarjana. Kalau dulu namanya Direktur Pasca Sarjana, sekarang Dekan Sekolah Pasca Sarjana. Kemudian dulu kita juga bersama dengan Prof. Wida, tapi karena kepadatan aktivitas beliau sehingga sudah tidak bisa bersama kita. Beliau aslinya dari Prodi Pendidikan Fisika. Kemudian ada Bapak Puguh Karyanto SSI MSI PhD, ini pejuang tangguh luar biasa. Beliau sudah S3, sekarang S3 lagi. Kemudian ada Profesor Dr. Andes Suranto MSc PhD. Beliau senior kita juga di pendidikan biologi. Saat ini beliau juga sebagai Kaprodi di S3 Ilmu Lingkungan. Kemudian berikutnya ada Bapak Dr. Baskoro Adi Prayitno SPD MPD. Beliau pakar di bidang pendidikan biologi. Kemudian ada Ibu Dr. Harlita SSI MSI. Beliau juga senior kita di pendidikan biologi. Ada Bapak Dr. Insinyur Yudi Rinanto MP. Kemudian dulu juga kita bersama dengan Bapak Dr. Maskuri MSI, tapi karena kepadatan aktivitas sepertinya semester ini beliau tidak bersama kita. Ya, beliau aslinya dari Prodi Pendidikan Kimia. Kemudian Ibu Dr. Muzazinah MSI yang saat ini beliau juga sebagai Kaprodi di S1 Pendidikan Biologi. Kemudian Ibu Dr. Sri Dwi Astuti MSI, beliau adalah senior kita di pendidikan biologi. Kemudian Ibu Dr. Sri Widorno MSI, insya Allah sebentar lagi profesor juga.
beliau adalah senior di S1 Pendidikan Biologi dan tentu saja juga di S2 Pendidikan Biologi. Kemudian yang nomor 18 ini, mohon maaf Prof. Suci, ini sepertinya data lama, jadi ini belum tertulis. Beliau sudah guru besar sekarang, Profesor Dr. Suciati MSI, beliau juga MPD, mohon maaf, Profesor Dr. Suciati MPD, beliau adalah senior kita. Kemudian nomor 19 itu ada Ibu Murni Ramli SP MSI EDD, Educational Doctor, beliau alumni Jepang dan paling banyak ini beliau koleganya di luar negeri. Kemudian dulu kita juga ada bersama Ibu Dr. Nonoh Siti Aminah MPD, beliau sudah sudah purna dan kepadatan kesibukan sehingga tidak bisa membersamai kita. Kemudian ada Ibu Dr. Pet Norma Yunita Indrianti, SPD MSI MSc, saat ini beliau jabatannya banyak sekali sehingga seperti saat ini beliau belum bisa juga bersama kita. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Marsusi MSI PhD. Ini beliau sudah purna sehingga tidak bisa juga membersamai kita. Kemudian saya perkenalkan satu persatu profil dari dosen-dosen kita. Yang pertama adalah Prof. Maridi. Beliau adalah Kaprodi S2 Pendidikan Biologi yang yang pertama. Sehingga Kaprodi yang asli adalah beliau dan saya hanya menggantikan. Nah, beliau tinggal di Karanganyar, kemudian S1 dari Pendidikan Biologi, FKIP UNS, S2 dari IKIP Negeri Jakarta, kemudian S3 dari Pasca Sarjana UNS, bidang ilmunya lingkungan. Aliannya pembelajaran lingkungan dan IPA, nanti akan membersamai teman-teman di filsafat ilmu dan juga di pelestarian konservasi dan sumber daya alam hayati. Kemudian ada Prof. Wida, ini karena semester ini tidak bersama kita karena kesibukan beliau, sementara kita lewati saja. Ini Prof. Bud yang sekarang sudah bersama dengan kita. Matur suwun, Prof. Beliau aslinya dari Ngawi. Backgroundnya dari S1-nya, home base-nya dari pendidikan matematika. Ya, beliau alumni dari Kanada, bidang ilmunya di terakhir di S3 penelitian dan evaluasi dari UNY. Nah, beliau pakarnya statistik dan juga assessment di bidang pendidikan. Berikutnya ada Prof. Siswandari MStat. Nama panggilannya adalah Prof. Sis. Beliau kepakarnya di bidang statistika, juga alumni dari Australia di S2-nya, S3-nya di Universitas Negeri Malang. Kemudian berikutnya adalah Profesor Dr. Andes Suranto MSc PhD. Saat ini beliau sebagai Kaprodi Ilmu Lingkungan. Beliau sering dipanggil dengan Prof. Pranto. Alumni dari Australia, S2 dan S3-nya, dulu S1-nya juga dari pendidikan biologi. Kepakaran beliau di bidang virus, ya, atau virologi. Kemudian berikutnya adalah Profesor Dr. Suciati MPD. Beliau sering dipanggil dengan Bu Suci atau Bu Ati. Atau di Prof. Y. Asli dari Kediri. S1 dari Bandung, kemudian S2 juga dari Bandung, dari UPI, S3 juga dari UPI. Kepakaran beliau di bidang pendidikan sains. Matur suwun, Prof. Rawuhipun. Kemudian berikutnya adalah Profesor Dr. Andes Sutarno MSc PhD. Beliau saat ini sebagai kalau dulu namanya Direktur Pasca Sarjana, sekarang namanya Dekan Sekolah Pasca Sarjana. Dia asli dari Boyolali, S1 dari Pendidikan Biologi FKIP UNS, kemudian S2, S3-nya dari Australia. Beliau pakar di bidang biomolekuler. Kemudian berikutnya adalah Profesor Dr. Renat Sajidan MSI. Beliau saat ini sebagai Wakil Rektor 4 di UNS.
aslinya dari Boyolali, S1 dari Pendidikan Biologi, S2-nya dari UGM, S3-nya dari Jerman, ya, bidang kebakaran beliau di genetika molekuler. Kemudian berikutnya adalah Profesor Dr. Sugiarto MSI. Beliau saat ini sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Tidar. Beliau dari UGM S1-nya, kemudian S2-nya dari ITB, dan S3-nya dari Universitas Brawijaya. Kebakaran beliau di ekologi tumbuhan. Kemudian berikutnya ada Ibu Dr. Sri Dwiastuti, MSI. Beliau adalah senior kita, sesepuh kita. Sebetulnya beliau sudah purna di S1, tetapi karena kecintaan beliau terhadap prodi, alhamdulillah masih kersa maringi, matur suwun Bu Tuti. Beliau S1 dari Malang, kemudian S2, S3 dari Ilmu Lingkungan UNS. Jadi kebakarannya tentang ilmu lingkungan. Kemudian juga ini senior kita, Ibu Dr. Sri Widorno MSI. Ini beliau luar biasa, semangat dan wawasan keilmuannya sangat luas dan mendalam. Beliau dari S1 IKIP Yogyakarta, sekarang namanya UNY, kemudian S2 dari UGM, S3-nya dari Universitas Negeri Malang. Kepakaran beliau di bidang pendidikan biologi. Sebetulnya pakar banyak beliau, fisiologi tumbuhan jago, ekologi tumbuhan luar biasa, pendidikan biologi lebih luar biasa lagi. Kemudian berikutnya Ibu Murni Ramli, SP, MSI, IDD atau Educational Doctor. Beliau kelahiran Ujung Pandang, Makassar. Kemudian S1 dan S2 beliau selesaikan di IPB, S3-nya dari Nagoya University, dari Jepang. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ada yang pengen lanjut ke Jepang, nah Bu Murni punya banyak channel. Bahkan bukan hanya ke Jepang, hubungan dengan kolega di luar negeri beliau sangat banyak. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Yudi Rinanto MP, sering dipanggil dengan Pak Yudi. Beliau dari S1 Pertanian Universitas Negeri Jember, kemudian S2, S3 dari Universitas Brawijaya. Kepakaran beliau di fisiologi tumbuhan dan juga bioteknologi. Berikutnya Ibu Dr. Harlita SSI MSI, sering dipanggil dengan Bu Lita. S1 beliau dari Universitas Andalas, S2-nya dan juga S3 dari UGM. Nah, beliau saat ini yang menguasai Bandara Yogyakarta yang lama. Ya, rumah beliau sampingnya Bandara persis. Kepakarannya di bidang struktur perkembangan hewan. Berikutnya Ibu Dr. Muzayyinah MSI, saat ini sebagai Kaprodi di S1 Pendidikan Biologi. Kepakaran beliau di taksonomi tumbuhan. S1-nya dari UNY atau dulu IKIP Negeri Yogyakarta, S2, S3 di IPB. Kemudian Bapak Puguh Karyanto SSI MSI PhD, sering dipanggil dengan Pak Puguh. Beliau S1 dan S2 dari Gajah Mada, S3-nya dari University Utara Malaysia. Jadi beliau alumni Malaysia. Kepakarannya di bidang ekologi atau tepatnya human ecology, dan sekarang beliau S3 lagi. Nah, ini perlu kita contoh semangat untuk belajarnya. Kemudian ini saya sendiri dari S1 Pendidikan Biologi FKIP UNS, S2 S3 saya di Universitas Negeri Malang. Aslinya dari Wonogiri. Teman-teman bisa memanggil saya Pak Bu. Kemudian ini Pak Dr. Baskoro Adi Prayitno MPD. Beliau alumni Malang juga. Ini lempeng sekali S1, S2, S3 dari pendidikan biologi di Malang. Kepakaran beliau di bidang pendidikan dan pembelajaran biologi. Nah, untuk sebaran mata kuliah di S2 Pendidikan Biologi, ini dengan kode yang baru. Di semester 1 ini teman-teman akan menempuh 18 SKS. Ada biosistematika, nanti bersama dengan Prof. Suranto, Bu Yayin, Bu Tuti, atau Bu Sri Dwiastuti, dan Pak Marsusi, karena beliau sudah purna, ada kesibukan lain, sehingga nanti kemungkinan hanya bertiga.
Kemudian untuk statistika terapan ini mohon maaf Prof. Budiono bersama dengan Prof. Siswandari. Kemudian untuk anatomi, fisiologi, dan perkembangan ini ada Prof. Tarno, Bu Yayin, kemudian Bu Harlita, dan satu lagi Bu Dr. Meti Indrawati. Kemudian untuk penulisan dan publikasi ilmiah nanti bersama dengan Prof. Ranto, Prof. Sajidan, dan Bu Murni Ramli EGD. Untuk metodologi penelitian ini nanti bersama dengan Ibu Dr. Sri Widorno, kemudian ada Bu Murni, Pak Baskoro, ini karena sudah terlalu padat. Kemudian sepertinya semester ini belum bersama kita, dan ada saya di situ yang ikut membantu Burno. Kemudian ada problematika pendidikan biologi itu bersama dengan Pak Baskoro dan Prof. Suci. Nah, saya hanya membantu di situ. Untuk filsafat ilmu itu ada Pak Baskoro, Pak Puguh, Ibu Dr. Meti, dan Prof. Mariti. Ini untuk semester 1. Nah, semester 1 ini semua mata kuliahnya sifatnya wajib. Baru kemudian di semester 2 itu ada mata kuliah pilihan, ada biologi molekuler, Prof. Sajidan, Prof. Ranto, Prof. Tarno, dan Prof. Yudi Rinanto, insya Allah sebentar lagi. Kemudian nanti asesmen dan evaluasi ada Prof. Suci, Bu Dr. Sri Widorno, dan saya. Kemudian inovasi dan pengelolaan kelas biologi ada Pak Baskoro, Bu Murni, dan saya. Kemudian ada stimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sering kita kenal dengan HOTS. Ada Prof. Ajib atau Prof. Sajidan, Ibu Dr. Sri Widorno, dan Bapak Dr. Baskoro. Kemudian ada KSDA atau KSDAL. Jadi ini yang tanda bintang-bintang ini berarti mata kuliah pilihan. Nah, untuk KSDAL ada Prof. Mariti, Pak Pugu, Bu Sri Dwi Astuti, kemudian Pak Slamet, Dr. Slamet Santoso. Kemudian untuk biodiversitas ada Prof. Tarno, Prof. Sugiyarto, Ibu Dr. Muzazinah, dan Pak Marsusi. Mulai semester kemarin itu sudah tidak sudah tidak kecunggah waktunya, artinya sudah terlalu sibuk duluan karena beliau sudah purna. Kemudian untuk mikroterapan ada Ibu Dr. Umi Fatmawati dan Bapak Dr. Slamet Santoso. Untuk bioinformatika ada Prof. Suranto dan Ibu Dr. Umi Fatmawati. Jadi teman-teman nanti yang pengen otak-atik berkaitan dengan virus COVID-19 dan bagaimana membuat obat dan vaksinnya, ini bisa melalui bioinformatika ini. Kemudian untuk pengembangan kurikulum biologi pendidikan tinggi itu bersama dengan Ibu Dr. Sri Widorno, kemudian Bapak Dr. Baskoro. Ini Bu Murni sepertinya enggak ya Bu ya? Saya lupa ini. Kemudian untuk pengembangan media dan sumber belajar biologi itu ada Pak Baskoro dan saya. Nah teman-teman, kemudian untuk tesis itu kita bagi menjadi 4 mata kuliah. Ada tesis 1 itu seminar proposal tesis. Jadi itu posisinya ada di semester 3. Dan juga seminar kemajuan. Nah, seminar kemajuan itu disebut dengan tesis 2, posisinya juga ada di semester 3. Kemudian di semester 4 itu ada tesis 3, itu seminar hasil dan publikasi ilmiah. Kemudian untuk tesis 4 itu adalah ujian tesis, itu posisinya juga ada di semester 4. Nah, sehingga dengan demikian kurikulum kita itu dirancang maksimal hanya untuk 4 semester. Kalau teman-teman lebih dari 4 semester itu berarti melebihi batas waktu. 1, boros waktu, yang kedua juga boros biaya, boros tenaga, boros pemikiran gitu ya. Maka kami harapkan teman-teman bisa selesai semua syukur sebelum semester 4. Kalau misalnya semester 1 itu, semester 3 itu teman-teman sudah selesai penelitian, sudah seminar hasil, sudah punya publikasi, segera ujian saja. Karena ini memungkinkan juga untuk diselesaikan di semester 3 dengan catatan memang sudah dilalui semua tahapannya. Sehingga total teman-teman nanti akan menempuh 47 SKS. Nah, ini kalender akademiknya. Jadi kuliah umum direncanakan tanggal 13 tetapi baru terlaksana kemarin tanggal 20 ya untuk di pasca sarjana
secara keseluruhan dan hari ini di FKIP. Kemudian untuk perkuliahan itu dimulai hari ini 23 Agustus sampai dengan 24 Desember. Nanti UTS kira-kira minggu ke-8 atau ke-9, perkiraannya 11 sampai 22 Oktober 2021 dan berakhir dengan ujian akhir semester maksimal tanggal 24 Desember. Ya, ini untuk semester sekarang ini. Kemudian teman-teman nanti bisa dicermati lagi untuk untuk kalender akademik karena ini sudah ada di website Prodi dan juga beberapa website yang lain yang tergabung di UNS. Ya. Sehingga nanti itu bisa untuk dicermati. Nah, yang belum mengisi KRS nanti mohon segera diisi. Untuk semester 1 ini teman-teman wajib menempuh semua mata kuliah karena itu statusnya mata kuliah wajib. Kemudian kegiatan di luar perkuliahan nanti teman-teman kita tegaskan mohon untuk membentuk organisasi khususnya mulai dari semester ini. Kemudian juga kegiatan keilmuan yang lain bisa dalam bentuk sarasean, bedah buku dan sebagainya. Ini nanti kita mohon teman-teman merancang kegiatan ini setiap bulan diagendakan. Entah itu ngobrol tentang bedah buku atau sarasean tentang tema tertentu atau ingin mendalami ilmu tertentu, nanti Prodi akan memfasilitasi. Jadi mulai hari ini nanti mohon dibentuk kepengurusan, khususnya kepengurusan kelas dan merancang kegiatan setiap bulan, minimal sebulan sekali. Ya. Kemudian kepanitiaan dalam berbagai kegiatan, jadi kita punya event seminar nasional maupun seminar internasional bersama-sama dengan S1 dan juga prodi lain di S1 maupun S2 di lingkup keluarga pendidikan MIPA. Ada fisika, kimia, matematika, dan juga pendidikan IPA. Ya, di S2-nya ada pendidikan sains dan pendidikan IPA di S3. Kemudian juga kuliah pakar dari luar dan dalam negeri, kita sering, ya setiap semester kita mendatangkan pakar dari luar negeri. Jadi nanti teman-teman mohon bersiap-siap untuk mengikuti ini, dan ini harapannya bisa menambah wawasan dan juga menambah jaringan sehingga kita bisa mudah untuk mempublish karya kita di jurnal-jurnal internasional. Demikian pula kuliah umum baik dari dalam maupun luar negeri ini juga kita selenggarakan secara rutin di luar mata kuliah. Kemudian ada sedikit tips dari saya untuk bisa studi dengan cepat dan berkualitas. Yang pertama, mohon teman-teman bisa mengorientasikan semua tugas yang memungkinkan ya di setiap mata kuliah ke arah penelitian tesis. Harapannya dari semester 1 teman-teman sudah punya bayangan, sudah punya minat, kira-kira penelitian tesisnya kemana. Sehingga nanti kalau ada tugas mata kuliah, kalau bisa disangkutkan ke arah itu, sekaligus mendukung rencana penelitian teman-teman, itu bisa mempercepat itu. Kemudian yang kedua juga rajin mencari dan membaca artikel jurnal yang relevan dengan penelitian teman-teman yang akan dilakukan di tesis nanti. Sehingga nanti teman-teman harapannya bisa punya peta penelitian dari yang akan dilakukan di tesis gitu ya. Apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, yang sudah diteliti, yang sudah dipublish gitu ya. Kemudian juga bisa pendekatan dengan calon dosen pembimbing untuk potensi penelitian payung atau hibah. Nah ini di samping teman-teman itu nanti juga mendukung cepat selesai, juga barangkali dari sisi finansial juga akan sangat terbantu. Karena umumnya kalau dosen punya hibah, itu selain biaya penelitiannya juga sampai pada biaya publikasinya itu akan ditanggung. Kemudian yang keempat, itu tetap fokus pada tujuan bahwa teman-teman ini harus selesai di kuliah S2 pendidikan biologi apapun kondisinya, sehingga setiap hari upayakan ada aktivitas entah setengah jam atau 1 jam begitu untuk fokus penyelesaian. Baik kalau masih belum proposal berarti belajar yang baik, kalau sudah proposal maka segera kerjakan itu, luangkan setiap hari minimal setengah sampai 1 jam. Kemudian yang penting lagi adalah tesis yang baik itu seperti apa? Tesis yang baik adalah yang selesai. Jadi teman-teman pikirannya boleh, idealismenya boleh tinggi-tinggi, tetapi tetap kualitas yang baik adalah yang selesai.
Kalau kita punya idealisme tinggi tetapi tidak selesai, dan itu merugikan teman-teman, maka tesisnya tidak baik menurut saya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan profil program studi dan bagaimana mengenali seluk-beluk yang ada di prodi ini. Sementara itu saya kembalikan ke pembawa acara, Mas Wildan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Bowo. Oke, acaranya yang kedua sudah selesai. Berikutnya adalah perkenalan dari teman-teman mahasiswa baru. Oke, monggo. Bagaimana Pak mekanismenya? Ngapunten Pak Bowo, masih termute. Ya, mungkin kita bisa mengenali satu persatu. Silakan mengenalkan diri. Oh ya Bapak Ibu, di semester ini kita ada 8 mahasiswa baru. Ya, ini termasuk penurunan yang luar biasa dan ini dialami semua prodi. Bahkan ada prodi yang dapat 2, dapat 4 gitu. Nah, ini alhamdulillah kita masih dapat 8. Baik, saya undang yang pertama ada Mbak atau Ibu Sri Handayani. Silahkan dibuka kameranya dan memperkenalkan diri. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen, rekan-rekan sekalian, nama saya Sri Handayani. Asalnya dari Aceh Timur Pak. Aceh Timur ya? Iya. Sudah kerja ya, Bu Sri? Iya Pak, alhamdulillah. Ngajar di mana? Bagaimana Pak? Ngajar di mana? Di SMK Aceh Timur. Ya. Ini Ya, Indonesia demikian. paling ujung ya. 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 Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau dikenalkan S1-nya dari mana? Oh ya, S1 dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan biologi juga. Baik, terima kasih Bu Sri Handayani. Ya. Sama Pak. Baik, berikutnya Ibu atau Mbak Baiti Nur Hanifah. Kami persilahkan buka kameranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kamera saya belum bisa on. Ada kendala sih. Perkenalkan, nama saya Baiti Nur Hanifah. Saya dari Sragen. Saya lulusan dari UMS, dari pendidikan biologi juga. Ya, Sragen ya Pak ya? Iya Pak. Ya, baik, terima kasih. S1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iya. Baik, terima kasih Mbak Baiti. Berikutnya Mbak Meika Apriani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam kenal untuk Bapak Ibu dosen, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Meika Apriani, asalnya dari Sragen. Dulu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan pendidikan biologi. Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Berikutnya Ramadanti Prativi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadanti Prativi. Saya S1-nya dari Pendidikan Biologi, Universitas 11 Maret, asal saya dari Magelang, Bapak. Terima kasih Mbak Ramadanti. Ya, berikutnya Mbak Faka Yulia Nur Zahro. Silakan. Mbak Faka Yulia Nur Zahro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, suara saya baru ini kurang enak badan Ibu Bapak. Perkenalkan, nama saya Faka Yulia Nur Zahra, asal saya dari Sragen. Saya lulusan S1 dari Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Ya, terima kasih Mbak Faka. Berikutnya Mbak Suci Hatru, apa ini nama? Suci Hatru Ramadhani, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Suci Hatur Ramadhani. Saya berasal dari Aceh, lulusan S1 dari Pendidikan Biologi Universitas Syahkuala. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih dari Universitas Syahkuala, Aceh ya Mbak ya? Ya Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya yang belum siapa ini? Mbak Wida Wijayanti ya? Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Wijayanti, asalnya dari Wonogiri, alumni Pendidikan Biologi UMS. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang belum siapa? Sudah semua ya? Yang belum langsung buka kamera, buka mikrofon. Ya, baik. Sepertinya mahasiswa sudah semua, 8. Berikutnya perkenalan dosen ya, Mbak, ya Mas ya. Sekalipun tadi sudah saya bacakan, kami mohon nanti bisa memperkenalkan diri. Kalau tidak salah, apa Mas Wildan agendanya habis ini? Oke, sebenarnya tadi Pak, visi misi, kemudian perkenalan dosen, kemudian mahasiswa, kemudian perkenalan sudah dengan bacakan, terus saya lompatkan ke mahasiswa. Perlu memperkenalkan diri dulu masing-masing. Oke, monggo. Sama kita, monggo Prof. Budiono. Kemudian masih kersa membersamai kami Prof semester ini. Monggo Prof Bud. Matur nuwun, suara saya bisa didengar Pak Bowo? Iya, bisa Prof. Ya, ini sinyalnya agak kurang baik. Ini terima kasih. Nama saya Budiono, tadi sudah diperkenalkan. Mengajar di UNS ini sejak tahun 79. Sudah lama. 3 tahun itu Prof. Sudah hampir pensiun. Saya akan mencoba mengajar statistika terapan ya untuk semester ini. Semester yang lalu saya lowong, nah ini saya ingin kembali bergabung ke prodinya Pak Bowo. Ya, saya kira gitu Pak Bowo, terima kasih. Matur suwun sangat Prof Budiono. Monggo berikutnya ada Prof Suci. Monggo Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik mahasiswa Pendidikan Biologi Program Magister Universitas 11 Maret, saya ucapkan pertama selamat datang, selamat bergabung di UNS tercinta ini. Bagi yang lulusan dari UNS, sepertinya sudah tidak asing lagi ya, sudah pada kenal gitu. Nah, ini untuk bagi yang baru, adik-adik yang dari mana tadi, dari Aceh, dari Magelang ya, 8 orang ya. Mudah-mudahan selamat bergabung ke program studi pendidikan biologi. Nah, mudah-mudahan tadi tips-tips yang diberikan dari Pak Kaprodi tadi benar-benar diperhatikan sehingga adik-adik bisa lulus tepat waktu. Kami sebagai dosen pengajar, tim dari pengajar juga ikut merasa senang kalau adik-adik itu lancar kuliahnya, cepat lulus. Nah, itu jadi kebanggaan pada kami. Kami juga selalu mendorong bagaimana lewat berbagai mata kuliah kami masing-masing mendorong supaya adik-adik bisa cepat selesai kuliah. Tentu ini harus dibarengi dengan niat motivasi dari adik-adik sendiri, karena sekeras apapun kita dorong kalau motivasinya tidak tumbuh dari diri sendiri ya sulit.
Saya kira itu, jadi dua belah pihak saling dorong-mendorong supaya cepat selesai. Itu pesan dari saya, mudah-mudahan nanti kita ketemu di ada beberapa mata kuliah tadi ya. Sampai ketemu nanti, sukses selalu dan selamat bergabung. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bowo. Monggo, Pak. Matur suwun Prof. Suci. Selanjutnya kami persilahkan Ibunda kita, Ibu Dr. Sri Widono MSI. Monggo Bu Retno. Bu Retno, monggo Bu Retno. Halo Bu Retno. Ini beliau itu seringkali terkendala sinyal. Alhamdulillah, monggo Bu Retno. Assalamualaikum Pak Bowo dan untuk teman-teman semuanya serta rekan-rekan mahasiswa yang baru. Selamat datang untuk mahasiswa yang baru di P Biologi di S2. Dan saya berharap mudah-mudahan selama kuliah itu selalu bersenang hati, sekalipun dengan ujian apapun. Dan kadang-kadang ada juga dosen yang lembut sekali, enak diajak ngomong. Tapi ada juga orangnya yang keras sekali, dan itu sulit sekali. Mohon dimaklumi karena masing-masing punya tujuan sebetulnya yang sama, yaitu untuk mempercepat semua perkuliahan kalian. Nah, saya berharap kalian tidak ada rasa enggan ya. Yang penting itu jangan berlari di tempat. Berlari meskipun kecil, meskipun pelan, tetapi tetap jalan. Jadi jangan pernah berhenti stagnan. Sehari tanpa membuka laptop untuk pekerjaan itu rasanya kok nggak pas ya kalau di S2 maupun di S3. Saya berharap coba itu ditepati, nanti kan mudah sekali lulusnya. Begitu Pak Bowo. Itu saja. Terima kasih. Matur suwun sangat Bu Retno. Berikutnya ada Pak Baskoro. Monggo Pak Baskoro. Baskoro ada toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak ada. Adik-adik. Saya kita digondrong banget. Belum potong, Bu. Yang pertama saya ucapkan selamat ya untuk adik-adik sudah bergabung di Prodi S2 Pendidikan Biologi FKIP UNS. Saya kira adik-adik patut berbangga itu di UNS ya. Yang pertama, kenapa patut berbangga? UNS salah satu perguruan tinggi di papan atas gitu ya. Kalau di level-level kan itu level pertamanya kan PTNBH. Nah, UNS ini adalah salah satu perguruan PTNBH yang sejajar gitu dengan ITB, UGM, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga patut berbangga itu. Mungkin tadi Pak Bowo sudah menjelaskan bahwa Prodi Pendidikan Biologi ini publikasi internasionalnya itu boleh dicek gitu ya. Boleh dicek, ada Prof. Ranto, Prof. Ajib, dan seterusnya, Prof. Budiono. Itu kalau di total mengerikan. Itu artinya adik-adik patut berbangga dengan itu, dan insya Allah nanti adik-adik akan dibimbing dengan maksimal oleh kami semua gitu ya. Itu yang kenapa adik-adik patut berbangga. Kemudian yang kedua, karena ini sudah S2 tentu saja tuntutannya menjadi berbeda dengan di S1 ya. Di S1 level KKNI-nya juga sudah naik ya. Tuntutan pembelajarannya tentu saja levelnya juga naik gitu ya. Artinya adik-adik harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan seterusnya tentu saja lebih dibandingkan dengan di S1-nya ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa ini yang sering jadi masalah adalah penyelesaian tesis ya. Jadi adik-adik harus bisa memanage gitu sedemikian rupa supaya tesis itu bisa selesai tepat waktu. Saya kira saya sepakat dengan Pak Bowo itu tesis yang baik itu tesis yang bagaimana itu? Tesis yang selesai itu yang pertama. Tentu saja tanpa mengurangi kualitas ya. Karena itu diperlukan
bagaimana mengorganisasi waktu dan seterusnya. Saya kira itu Pak Bowo. Oh ya, tadi sudah ya, nama saya Baskoro Adi Praetno, Pak adik-adik ya. Tadi sudah sepertinya disampaikan oleh Pak Bowo. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bowo. Sekali lagi selamat untuk adik-adik, sukses selalu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Baskoro. Berikutnya ada Ibu Murni Ramli. Monggo Bu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya Pak. Suaranya pelan sekali Bu Murni. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Ya, baik. Saya ucapkan selamat siang dan juga salam sehat selalu untuk para profesor dan Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa yang baru bergabung di pendidikan biologi S2 UNS ya. Tadi pesan-pesannya sudah banyak. Kalau saya yang penting semangat terus, karena kuliahnya online itu mungkin agak melemah karena teman-temannya jauh gitu ya, cuma bisa melihat dari Zoom saja dan kadang kuliah juga tidak aktif video, jadi nggak tahu wajah teman-teman setiap hari. Tapi tetap semangat. Dan sebagai salah satu informasi bahwa pendidikan biologi S2 ini ada rencana kerjasama dual degree dengan National Changhua University of Education. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terlaksana. Kalau tahun ini mungkin ada beberapa mata kuliah yang nantinya akan ditawarkan oleh NCUA. Teman-teman yang bahasa Inggrisnya lumayan bisa mendaftar untuk mengikuti perkuliahan di sana. Kalau program dual degree-nya sudah jadi, maka 1 tahun di UNS, 1 tahun di Taiwan. Itu yang kita rencanakan ya. Dan untuk program tersebut ada slot beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa UNS. Saya kira itu saja, jadi tetap semangat untuk 2 tahun itu nggak lama ya. 2 tahun nggak lama, jadi jangan jangan merasa kok cepet banget, jadi mau dilamain jadi 3 tahun atau 4 tahun, jangan sampai. Jadi upayakan supaya 2 tahun itu selesai, oleh karena itu di semester 1 sejak sekarang mulai dipikirkan apa yang akan dilakukan di tahun kedua pada riset. Saya kira itu saja. Nuwun Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni. Masih di Madiun ya Bu ya? Masih Pak. Ya, semoga sehat selalu. Berikutnya ada Ibu Dr. Meti Indrawati. Kami persilahkan Ibu Meti. Nggih, matur nuwun Pak Bowo, Bapak dan Ibu sekalian, serta adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Monggo Bu. Oh, nggih. Baik, mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Ibu Bapak Ibu dosen yang lain nggih. Mungkin yang pertama bisa saya ucapkan untuk adik-adik adalah selamat karena sudah bergabung di prodi Magister Pendidikan Biologi yang memang luar biasa ya ataupun istimewa. Jadi nanti adik-adik berkesempatan untuk didampingi oleh Bapak Ibu dosen, kemudian ada juga Bapak Ibu profesor ya, yang nanti akan membimbing Bapak adik-adik semua. Kemudian untuk saya sendiri nanti akan ketemu sama adik-adik di 2 mata kuliah. Jadi yang pertama ada mata kuliah filsafat ilmu, nanti bersama Prof. Maridi, Pak Bukuh, serta satunya Pak Baskoro. Kemudian ada 1 mata kuliah lagi yaitu struktur dan fungsi, nanti ada bersama Bu Lita dan juga Bu Muzazina serta Prof. Tarno. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Nanti mudah-mudahan diberikan kelancaran serta sukses bisa menyelesaikan studi magisternya
di program studi Magister Pendidikan Biologi UNS ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meti. Apakah masih ada ini yang sudah rawuh dan belum memperkenalkan diri? Sepertinya sudah ya. Baik, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, para senior, para kolega kami, alhamdulillah acara hari ini bisa terselenggara sekalipun sederhana karena memang kita tidak banyak Bu. Kali ini baru kita diberi kesempatan untuk 8 mahasiswa. Nah, teman-teman, sekalipun demikian saya berharap 8 ini bisa mentes, bisa selesai tepat waktu dan berkualitas. Maka nanti setelah ini kami mohon angkatan 2021 ini membentuk kepengurusan dan merencanakan kegiatan bulanan, entah itu dalam bentuk bedah buku atau kajian tentang topik tertentu setiap bulan terjadwal begitu. Nanti narasumbernya akan kita coba fasilitasi dari prodi gitu ya. Jadi itu nanti direncanakan jadwalnya kapan, kemudian apa yang mau dibicarakan. Jadi sekalipun sesinya itu tidak sesi formal, tetapi harapannya ada manfaat gitu ya. Kemudian nanti ada notulensinya dan juga daftar hadir dan dokumentasi. Nah itu nanti harapannya bisa menambah manfaat selain di kuliah yang sudah diselenggarakan secara terjadwal. Kemudian untuk semester kali ini insya Allah kemungkinan besar full daring ya, karena kondisi pandemi yang belum memungkinkan kita untuk melakukan perkuliahan secara luring gitu. Sekalipun demikian tetap teman-teman butuh konsentrasi, butuh waktu, butuh keseriusan, tapi tidak perlu stres gitu ya. Jadi memang kuliah di S2 itu berbeda dengan di S1. Teman-teman kemandiriannya dituntut lebih tinggi lagi, apalagi nanti kalau sudah S3. Saya kira itu, kebetulan ini juga sudah ada sholat asar. Kami sampaikan terima kasih kepada segenap para senior kami, ada Prof. Budiono, Prof. Suci, Bu Witorno, Pak Baskoro, Bu Murni, Bu Meti, dan teman-teman sekalian. Oh ya, ini Mas Pijar selaku admin. Monggo Mas Pijar memperkenalkan diri, Mas Pijar. Ngapunten Pak, sepertinya mic-nya Pak Pijar baru error, jadi tidak bisa suara gitu. Ya, ada kendala di mikrofon ya. Jadi nanti teman-teman di Prodi akan dibantu oleh admin Prodi. Namanya tadi sudah kita kenalkan, Mas Pijar Wira Permana Suyitno SPD. Beliau luar biasa, cekatan, semua hal ini bisa ngayai ya. Kemudian saya juga dibantu oleh Mas Wildan. Nah, nanti kalau teman-teman butuh translate artikel ke dalam bahasa Inggris atau sebaliknya bisa minta bantuan Mas Wildan. Gitu ya. Saya kira kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf bisa dibuka sebentar kamera semuanya untuk kita dokumentasikan. Satu, dua, tiga. Bisa diulangi sekali lagi, senyum terbaiknya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya kira cukup. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di mata kuliah ya Bapak Ibu. Kita akhiri. Mohon izin juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun, Prof. Bud, Bu Retno, Pak Baskoro. Matur nuwun, saya kemawon. Saya Sukses untuk adik-adik. Monggo Bapak Ibu, saya izin lift ya.